warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang di Seminar Literasi 2 tahun 2025. Yang terhormat tamu undangan Bapak Purwoko SIPMA, yang kami hormati Bapak Dedi Kusuma Wijaya dan Kak Sarah Ardiwinata selaku penulis buku Leadership XYZ. Yang kami hormati perwakilan himpunan keluarga mahasiswa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta kepada adik-adik perwakilan OSIS dari SMP dan SMA sekota Yogyakarta yang kami banggakan. Juga kepada hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di meeting room 1 Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada untuk melaksanakan kegiatan Seminar Literasi 2 pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, kurang afdol rasanya jika kami berdiri di sini tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk itu, perkenalkan, saya Alia Agustin dari Prodi Perbankan. Dan saya Mikael Ahmad dari Prodi Ilmu Komputer. Kami berdua akan membersamai hadirin sekalian sepanjang acara berlangsung. Nah, karena sudah kenalan nih, gimana kalau kita cek semangat dari teman-teman dulu nih, Min? Boleh banget tuh, coba kita tes obat dulu kali ya. Selamat siang semuanya. Wah, kayaknya masih 50% nih, belum 100%. Gimana kalau kita coba lagi? Selamat siang semuanya. Siang. Wow, sepertinya sudah terbakar nih semangatnya mereka. Kayaknya bisa langsung aja nih kita spill rangkaian acara yang super duper seru pada siang hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pada siang hari ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan doa. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan oleh perwakilan perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya sesi materi oleh Dedi Wijaya. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian penyerahan kenang-kenangan dan dokumentasi. Selanjutnya penutup. Dan diakhiri dengan book signing session. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Melanjutkan acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Sanalah aku
memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari perwakilan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Purwoko SIPMA. Untuk itu, kepada Bapak Purwoko, kami persilahkan. Kayak intro Oscar ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Dedi Kusuma Wijaya yang saya hormati, Mbak Sarah juga tentu yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir di Fakultas Teknik dengan disambut hujan rintik-rintik dan semoga ini berkesan. Kemudian yang kedua, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir. Wabil khusus itu khususnya sebentar. Kalau khusus itu terkesan saya membedakan, jangan. Tapi kayaknya saya bedakan juga nggak apa-apa. Justru ini mungkin wujud apresiasi kami, khususnya teman-teman dari sekolah yang sudah hadir di ruangan ini. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Tadi saya ketemu di depan, ada yang bawa payung, ada yang masih hujanan, ada yang diantar ayahnya. Tadi saya ketemu juga. Salam nanti ya kalau pulang buat ayahnya. Terima kasih sudah mengizinkan datang ke sini dan sudah mengantar. Katanya tadi mau dijemput jam 4. Saya lupa yang mana tadi. Oke, terima kasih sekali. Teman-teman yang saya hormati, yang pertama, ide acara ini sebenarnya sudah lama. Kami ingin, ini to the point ya, kami ingin perpus teknik itu jadi simbol bukan hanya untuk anak-anak teknik, tetapi juga teman-teman mahasiswa khususnya di UGM lintas fakultas. Dan itu diwujudkan pada salah satunya kegiatan ini yang menyiapkan itu juga mahasiswa lintas fakultas. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Ada yang dari FIP, ada yang dari psikologi, dari geografi, dari sekolah vokasi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kami mengundang teman-teman SMP dan SMA, khususnya kalau nggak salah SMP dan SMA ya Mas Tadika, itu kami juga ingin mengajak teman-teman SMP dan SMA untuk menikmati suasana di Fakultas Teknik. Semoga berkesan dan suatu saat ketika teman-teman menjadi bagian dari Fakultas Teknik, teman-teman sudah tidak canggung. Kemudian yang ketiga, terkait dengan tema di siang hari ini tentang seminar literasi 2, khususnya tentang buku Leadership XYZ. Bersyukur sekali kalau di buku ini tertulis 3 generasi bicara hidup dan kepemimpinan. Saya tidak akan bicara isinya karena itu bukan kapasitas saya dan Mas Dedi dan Mbak Sarah. Kita berhasil kedatangan 2 dari 3. Itu kalau dihitung 100% ada berapa persen? Tentu ini satu yang luar biasa. Teman-teman bisa manfaatkan untuk berdiskusi apa sih sebenarnya yang ingin diulas atau disampaikan di buku ini yang tentu saja kita bisa belajar. Berikutnya, yang mungkin ini tidak akan dibahas dalam nanti oleh Mas Dedi khususnya. Mas Dedi sama Mbak Sarah ini sama-sama ketua OSIS waktu SMA, betul ya? Ada yang ketua OSIS di sini ya? SMP sama? Yang SMA? Ya SMP, sorry. SMP? Ketua OSIS? Yang SMP? SMP atau SMA tadi? SMA ya? SMA Negeri 7. Yang SMP ada yang ketua OSIS juga? Ada. Terima kasih sekali. Saya kira teman-teman kalau dikaitkan dengan buku ini, sekali lagi saya tidak akan bicara lebih tentang isi buku ini ya. Teman-teman adalah bagian yang saya yakin suatu saat juga akan menikmati atau merasakan sengatan, saya sebut seperti itu. Saya kira tidak berlebihan, sengatan leadership XYZ yang akan dibahas di siang hari ini. Dan tentu saja bukan hanya teman-teman yang saat ini jadi ketua OSIS. Tadi karena saya mengkaitkan dengan Mas Dedi dan Mbak Sarah yang dulu juga ketua OSIS. Artinya kepemimpinan itu bisa dimulai dari tingkatan kapanpun. Hanya saja, teman-teman, saya pernah membaca satu buku sebelum ini tentunya. Itu sebentar, judulnya saya harus mengingat-ingat. Leader Who Had No Title kalau nggak salah. Pemimpin tanpa jabatan gitu. Dan agaknya itu saya yakin juga sesuai dengan apa yang
apa yang kita bahas di siang ini, bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak perlu atau tidak harus menunggu kita memiliki jabatan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih sekali sudah hadir di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Dedi dan Mbak Sarah sudah hadir di Fakultas Teknik, dan ini adalah gedung baru, 3 atau 4 tahun baru digunakan. Semoga betul-betul berkesan dan apa yang kita diskusikan di siang hari ini bermakna untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purwoko atas sambutan yang disampaikan. Wah, sepertinya para hadirin sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan sesi materi pada hari ini. Apakah hadirin ada yang mengetahui narasumber pada seminar literasi saat ini? Tapi sebelum itu, sesi materi ini akan dipandu oleh moderator yang akan memfasilitasi diskusi dan tanya jawab seputar buku Leadership XYZ. Moderator kita pada saat ini adalah Saudara Saskia Atifa Widyaningrum dari Teknik Industri. Kak Saskia memiliki beberapa pengalaman, diantaranya sebagai Ketua Pelaksana Big Event Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, Ignite 2026, Ketua Pelaksana Gamma Fair 2026, Keluarga Mahasiswa Bogor Gadjah Mada, dan Wakil Ketua Pelaksana dari Chronix 2025. Selanjutnya, acara ini akan kami serahkan kepada moderator. Untuk itu, kepada Saudara Saskia, kami persilahkan. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan, para peserta seminar literasi kedua, rekan-rekan mahasiswa dari berbagai program studi, serta seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini. Perkenalkan, saya Saskia Atifa, di sini selaku moderator yang akan membantu jalannya kegiatan seminar literasi dan bedah buku pada siang hari ini. Hari ini kita berkumpul dalam sebuah ruang dialog interdisipliner, sebuah forum yang bukan hanya membicarakan literasi sebagai kegiatan membaca, tetapi sebagai fondasi berpikir, menganalisis, mengambil keputusan, serta membangun kepemimpinan yang berintegritas dalam dinamika zaman yang cepat berubah ini. Tema kita hari ini akan menjadi sangat relevan nih, karena literasi dalam arti yang paling luas adalah jantung dari kepemimpinan itu sendiri, di mana kepemimpinan merupakan kemampuan memahami realitas, mengolah pengetahuan, dan juga menerjemahkan wawasan menjadi tindakan. Pada seminar literasi kedua hari ini, kita akan menggali mengenai beberapa poin penting, teman-teman. Yang paling pertama ada urgensi literasi di berbagai ranah ilmu pengetahuan, seperti di ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Kemudian literasi sebagai bekal kepemimpinan di masa depan. Dan yang ketiga, secara khususnya, kita akan mendalami berbagai gagasan dalam buku Leadership XYZ, 3 generasi bicara hidup dan kepemimpinan. Sebuah karya reflektif lintas generasi tentang memimpin diri, memimpin orang lain, dan juga memimpin di era yang penuh perubahan ini. Lalu untuk menggali seluruh tema spesial yang sudah saya bacakan tadi, kita tentunya memerlukan panduan langsung dari para penulis buku dan pelaku kepemimpinan yang memiliki pengalaman nyata lintas generasi ini. Beruntung pada kesempatan kali ini, kita tidak akan hanya membaca gagasannya, tetapi juga bisa berdialog langsung nih dengan salah satu tokoh yang berada di balik lahirnya buku ini. Telah hadir bersama kita di sini semua adalah tokoh yang sangat istimewa, yaitu salah satu penulis buku Leadership XYZ, Bapak Dedi Kusuma Wijaya, representasi dari generasi Y dalam buku ini. Beliau adalah seorang konsultan organisasi dan pembangunan kota yang berpengalaman di sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil. Ia pernah memimpin transformasi kelembagaan di berbagai organisasi, termasuk menjadi bagian dari unit strategis di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa.
Melalui buku ini, beliau berkolaborasi dalam menyusun gagasan leadership XYZ dari sudut pandang generasi milenial nih tentang perubahan, adaptasi, dan peran generasi muda dalam memimpin. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita dengan tepuk tangan yang meriah. Mari Pak. Selamat siang Pak. Mari kita duduk saja kali ya Pak. Oke. Selamat siang Bapak, selamat datang di Fakultas Teknik UGM. Gimana kabarnya nih Pak hari ini? Sehat, makasih banyak Saski, makasih banyak teman-teman yang bersedia hadir di kampus hari Sabtu, hujan lagi ya. Hujan ya, tapi senang banget diundang ke UGM. Makasih banyak, makasih banyak teman-teman literasi center yang sudah mengundang. Luar biasa, ternyata cuaca hujan itu tidak menghentikan semangat kita di sini hari ini nih Pak. Peserta luar biasa, banyak sekali yang datang. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan kita hari ini nih Pak, di hari berhujan yang tentunya teman-teman semuanya tetap semangat untuk menyimak pembicaraan kita hari ini, Pak Didi sudah menyiapkan materi yang luar biasa nih ya Pak untuk disampaikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memasuki sesi utama kita hari ini, yaitu pemaparan materi bedah buku Leadership XYZ. Kepada Pak Didi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, makasih banyak Saski. Saya berdiri aja dulu ya. Jadi, kabar teman-teman sekalian? Baik. Makasih Pak Pur. Tadi ada MC yang sudah membantu ya, ada Alia, ada Mikael, lalu tadi ada Mas Adika yang pertama kali mengundang untuk ke sini. Dan tadi sebelum ke ruangan ini saya berkunjung dulu ke perpustakaan ini ya, di bawah literasi center dari DTMI, dan saya boleh bilang ini salah satu perpustakaan paling keren di Indonesia yang pernah saya lihat. Jawab pertanyaannya kenapa kayak gitu ya. Jadi keren itu teman-teman bukan selalu tentang paling besar atau paling estetik, paling rame mungkin, tetapi dia memiliki, kita tuh bisa ngerasain bahwa di dalam situ tuh ada gagasan yang diperjuangkan agar jadi kenyataan. Jadi saya tuh selalu percaya akan kekuatan gagasan. Kita semua nih ada yang dari SMP, SMA, ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah selesai. Itu kan dalam proses kita sehari-hari kita selalu punya gagasan. Kita baca, lihat sosmed, terus kita punya ide, kayaknya perlu bikin ini deh, perlu bikin ini nih. Nah, teman-teman tadi saya merasakan di perpustakaan di bawah itu tuh ada orang-orang yang punya gagasan yang ideal tuh kayak gini nih, yang bagus tuh seperti ini. Lalu mereka perjuangkan, dicoba dan jadi. Dan pada saat jadi itu tuh pengunjung yang datang bisa merasakan bahwa ini tuh ada semangat, ada passion yang ada di situ. Mungkin itu sih apresiasi. Sebelumnya saya ingin tahu dulu yang SMP ada bisa angkat tangan? Ada tadi ya. Oh, halo teman-teman. Terus ada yang ini ada adik kecil malahan ya. SD. Oh, halo. Nah, ada yang SMA? Ada yang SMA ya. Oke. Kasih. Ada yang mahasiswa? Oke. Mahasiswa macam-macam ya. Ada yang UGM, ada yang di luar UGM juga ya. Atau UGM semua? Ada yang bukan UGM mahasiswanya? Dari mana, Mbak? Mas, Mbak, dari mana? UNY. Tetangga ya. Ya. Terus Mas dari Universitas Muhammadiyah Klaten. Wow. Khusus datang ke sini kebetulan ya. Lagi hujan berteduh, kok ada acara gitu kan ya. Makasih ya Mas. Siapa Mas? Fatah ya, Mas Fatah dari Klaten. Ada lagi dari sebelah sini? Dari mana Mas? UNY juga. Ngambil apa Mas? Biologi. Oke, makasih Mas siapa? Abi. Oke, makasih Mas Abi. Ada dua dari UNY, ada satu dari Muhammadiyah Klaten, SMP, SMA. Ada yang udah lulus kuliah, kerja apa gitu?
Oh iya, betul sekali. Ada Pak Pur ya. Nah, baik teman-teman sekalian. Jadi saya kemarin mikir perlu bikin pemaparan atau enggak ya. Saya coba cerita. Lalu saya berharap gini nih untuk teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah ya. Ada satu, kalau ditanya, satu skill yang paling penting dalam membuat kita bisa sukses dalam pendidikan, ini paling nggak bagi saya, adalah kemampuan bertanya. Oke. Kalau menjawab, belum tentu semua bisa sih. Nah teman-teman kalau nanya saya tentang teknik, mungkin saya juga nggak bisa jawab. Tapi nanya bisa kan? Kayak gitu. Jadi teman-teman, saya berharap kita bisa lebih banyak tanya jawab, sehingga teman-teman juga bisa mengeksersis kemampuan bertanya itu. Kenapa? Karena kalau ada sesi seperti ini, sering nggak teman-teman kayak ada sesi nih, kemudian kita nyatet, ya, nyatet, nunduk gitu. Ada yang pas mau nanya, ada yang nanya nunduk lagi gitu. Merasa gitu nggak? Nggak. Ya. Jadi teman-teman, kemampuan bertanya itu skill tersendiri. Kenapa? Karena pada saat ngomong nih, teman-teman tuh harus aktif berpikirnya, benar kan? Jadi kayak, ini siapa ya? Dia kok bisa diundang sama UGM, prestasinya apa, bukunya buku apa ya, itu kan semua pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengeksersis agar dalam setiap kesempatan punya pertanyaan apa ya, nah itu niscaya teman-teman akan lebih terlatih untuk berpikir tajam dan juga nantinya terlatih juga untuk menjawab gitu. Jadi itu mungkin pesan saya harap nanti kita bisa nanya. Saya mungkin cerita mulai dari apa ya? Jadi dari buku dulu deh. Ini bukunya tentang apa sih sebenarnya ya? Jadi kenapa judulnya Leadership XYZ? Kenapa ada tulisan 3 generasi bicara hidup dan kepemimpinan? Terus kok warna ungu? Kok ada tangga? Ini kan pasti pertanyaan yang muncul pada saat teman-teman lihat ya, gitu. Jadi Serena pada saat Serena ya, atau mata saya ada pada saat lihat nih dan tadi diperkenalkan, kamu kira-kira apa yang pertanyaan yang muncul? Anything? Isi bukunya apa ya? Pernah baca buku leadership gitu sebelumnya? Belum. Oke. Pernah follow Instagram quote-quote motivasi? Ada ya, di TikTok mungkin kayak gitu ya. Terus ada YouTube ngomong tentang leadership dan lain-lain gitu. Teman-teman, hari ini itu lanskap media kita, itu konsumsi media kita sangat beragam. Jadi tidak semua dapat informasi dari buku. Benar nggak kira-kira? Saya pengen nanya, terutama yang muda-muda nih, kalau teman-teman SMP nih, kalau baca tahu berita dari mana biasanya? Dari IG, ya kayak gitu ya. Udah. Kalau teman-teman dari mana nih teman UGM Engineering? Dari YouTube. YouTube apa nontonnya? Oh, CNN. Ya, karena Anda pakai seragam UGM, jawabannya harus sesuai ya. Kayak gitu. Pertanyaan lain juga nggak apa-apa. Iya, jadi saya kebetulan ingat, kayaknya saya bawa koran deh. Ini bukan kebetulan dia. Nah, jadi kalau ini ada yang masih baca nggak sih? Enggak, sini ya. Yang SMP masih ini tahu benda apa ini? Enggak tahu ya. Berarti pernah baca nggak? Pernah di rumah. Bapaknya baca atau apa gitu ya. Nah, saya taruh aja. Jadi teman-teman, lanskap media kita sangat beragam hari ini. Sehingga pertanyaannya adalah, kenapa kita bikin buku? Kayak gitu. Jadi itu mungkin pertanyaan pertamanya ya. Jadi saya mungkin cerita sedikit. Kira-kira bagian yang paling menarik kalau diceritakan tentang buku ini apa ya? Apa kira-kira yang? Ini saya mengalir aja nih. Pengalaman penulisnya. Kok bisa nulis buku? Terus apa pengalaman saya? Kenapa menjadi punya hak untuk nulis buku? Kira-kira gitu ya. Nah. Oke, saya cerita sedikit ya teman-teman tentang bagaimana buku ini dimulai. Terus nanti saya akan
balik lagi kalau teman-teman nanya tentang pengalaman mungkin atau isi bukunya, ini saya bisa ceritakan. Jadi saya dulu ketua OSIS. Beberapa mungkin teman-teman SMP belum lahir kali ya, tapi lumayan lama lah gitu ya. Jadi saya dulu ketua OSIS di SMA dan kemudian setelah selesai SMA saya kuliah. Okay. Selesai kuliah saya sempat melamar di satu program yang namanya Indonesia Mengajar. Ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu? Oke, ini Indonesia Mengajar itu tahun 2011, program yang mengirimkan anak-anak yang baru lulus kuliah untuk mengajar selama setahun di desa-desa terpencil di Indonesia. Waktu daftar Indonesia Mengajar, teman-teman, itu saya disuruh ngisi esai. Kan Indonesia Mengajar itu kita dikirim untuk mengajar di desa, tetapi diseleksinya lumayan ketat. Jadi dari 72 orang yang diterima, tapi yang daftar waktu itu sekitar 8.000. Jadi lumayan selektif ya dan kompetitif. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah pengalaman kepemimpinan apa sih yang pernah kamu alami atau kamu rasakan atau kamu bisa buktikan bahwa kamu memiliki pengalaman kepemimpinan. Karena bagi Indonesia mengajar adalah memimpin. Jadi kalau orang ini apa sih yang bisa ngetes bahwa dia kalau dikirim ke desa bisa ngajar dengan baik? Oh, dia itu harus memiliki pengalaman kepemimpinan. Nah, teman-teman, saya isinya itu pengalaman waktu SMA kayak gitu. Jadi sejak dini memang kita baiknya memiliki pengalaman kepemimpinan. Nah, waktu berjalan, teman-teman, saya lebih banyak berkarir di bidang konsultan organisasi. Jadi saya kerja kantoran, saya ngambil S1 psikologi, ada yang sekolahnya psikologi di sini? Ada ya? Oke. Jadi saya kuliah psikologi, terus saya ngambil S2 manajemen sumber daya manusia di Scotland. Lalu kerja sebagai konsultan organisasi, dan setelah itu saya banyak membantu Pak Anies, Gubernur Anies waktu itu tahu ya Pak Anies Baswedan pernah jadi gubernur? Pernah dengar namanya ya. Jadi pernah jadi gubernur Jakarta, saya bantu, dan sekarang saya banyak mengerjakan hal-hal terkait pembangunan kota. Tapi teman-teman, saya balik lagi nih, ingat pengalaman SMA saya sebagai ketua OSIS ya. Ini teman-teman yang masih SMP, yang masih SMA, carilah pengalaman seberharga mungkin selama Anda di bangku sekolah, karena pengalaman itu puluhan tahun sesudahnya itu balik lagi. Lalu begini teman-teman, saya ketemu dengan Sarah yang kebetulan di sini. Tadi kalau tahu bukunya kan ditulis bareng ya. Jadi saya ketemu Sarah di acaranya Pak Anies. Jadi Pak Anies waktu kampanye presiden, beliau kan pernah maju jadi kampanye calon presiden ya. Yang SMP tahu itu ya, oke. Jadi kita enggak, ini biar pengetahuannya sama aja, oke. Jadi Pak Anies bikin satu acara yang namanya Desak Anies. Desak Anies itu saya dulu ikut bantu untuk mengideasi acaranya. Kita sempat bikin di Jogja, rame banget. Di UGM apa itu ya? Nah, jadi di Desak Anies itu kita mengadakan Desak Anies di Bandung. Nah, saat di Bandung itu ada satu perempuan yang nanya. Nah, perempuan ini nanya bahwa Pak Anies, saya kenal Bapak nggak kenal saya. Saya dulu ketua OSIS waktu Bapak jadi menteri, yang pernah menangis karena masa orientasi sekolahnya dihapuskan oleh menteri waktu itu. Jadi saya merasa, anak ini tuh hebat ya, maju ke panggung di depan banyak orang, nanyanya itu memorable, paham ya? Memorable, oh ya kita bisa ingat ya. Dan ingat sekali lagi hooknya apa? Ketua OSIS SMA. Jadi pengalaman SMA dia bisa diceritakan ke umum dan setelah itu viral teman-teman. Nah ini pakai bahasa hari ini nih, kalau hari ini kan sukses viral ya gitu ya, sempat viral. Saya mikir it's not about the virality, tapi anak ini tuh memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang mau dia sampaikan dengan baik, dan reflektifnya oke. Karena itu saya dekati, saya ajak bekerja bersama. Lalu setahun sesudahnya, Sarah banyak nanya ke saya tentang, Bang, kalau kepemimpinan tuh kayak apa ya? Tadi ya ingat skill bertanya yang saya sebut di awal. Nah, Sarah sering nanya, kalau Pak Anies tuh berpikir tentang ini gimana ya? Kalau ada isu A itu gimana ya? Kalau ada isu B itu gimana ya? Karena pertanyaannya banyak, saya jawabnya juga
banyak gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya nggak bagus, saya juga nggak terdorong untuk berpikir. Akhirnya karena banyak pertanyaan, satu hari di bulan Maret 2025 tahun ini, saya bilang, Sar, kita nulis buku aja yuk. Karena kan Sarah sering nanya ya, jadi sering nanya dan juga sering mengemukakan pendapat kemudian. Kita nulis buku aja tentang kepemimpinan. Nulisnya bertiga, 3 ketua OSIS, karena saya ketua OSIS, Sarah ketua OSIS, kan ingat ya, dia ketemu Pak Anies kan ngomongin ketua OSIS, dan Pak Anies juga ketua OSIS di Jogja ini, gitu. Dulu Pak Anies ketua OSIS seluruh Indonesia, gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata ada jabatan seperti itu ya, ketua OSIS seluruh Indonesia. Kalau ada dulu, kita juga coba berkompetisi, Sarah biar itu. Nah, saya bilang kita bikin buku aja, 3 generasi bicara hidup dan kepemimpinan. Pertanyaannya kenapa, jadi saya dan Sarah menulis, lalu featuring Pak Anies. Tahu ya kalau sekarang tuh nyanyi sering featuring ya. Ya jadi kayak Nadine Amiza featuring Iwan Fals gitu ya. Jadi ini Sarah dan Dedi featuring Pak Anies. Kita menulis bertiga, karena begini teman-teman. Di ruangan ini mungkin 96% itu Gen Z ya, masih muda gitu ya. Tapi di luaran sana, kan kadang-kadang kita ketemunya sama ayah kita, sama om, sama Pak D, macam-macam, itu yang lebih senior. Atau ketemu sama kakak, sama mas, kayak saya misalnya ya, yang diantaranya. Nah interaksi antara ini kan kadang-kadang tidak selalu lancar ya teman-teman. Tapi kenyataannya kita itu tidak hanya hidup dengan kita aja. Kita itu hidup nggak hanya dengan teman-teman sebangku dari teknik UGM ini gitu ya. Kita di dalam dunia kerja nantinya di kampus, nanti ada yang Pak Pur, seangkatan, kemudian ada yang di bawah. Nah kita harus bisa punya kemampuan untuk berkomunikasi nih antara generasi yang bacanya koran, sama generasi yang bacanya Instagram dan TikTok. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena itu kita putuskan kita nulis buku aja nih, gitu. Kenapa buku teman-teman? Karena buku adalah medium yang menurut kita paling lama nafasnya. Jadi buku itu long lasting. Kalau saya sama Sarah sama Pak Anies bikinnya Instagram, hari ini viral, 2 hari lagi Anda sudah lihat viral, Anda udah lupa dengan kita gitu ya. Jadi kita percaya bikin di medium yang paling long lasting, yang paling lama, yaitu buku. Jadi buku sejak zaman dahulu kala sampai sekarang kan buku hidup lagi ya. Teman-teman merasa nggak ya? Ini pada, saya tanya yang SMA, SMP ya. Teman-teman SMP berapa nih teman-teman? 15. Itu di mana? Di mana? Oh, Lempuyangan. Oke. Dekat stasiun ya. Untung ya kalau di tempat lain saya nggak kurang tahu. Nah, tapi Lempuyangan dekat stasiun, jadi kita bisa kayak kenal. Jadi teman-teman, tadi saya sampai lupa pertanyaannya apa ya? Baca buku. Baca buku ya. Nah tahu nggak kalau generasi saya misalnya itu punya persepsi kok kayak muda-muda tuh nggak baca buku lagi, cuma bisa lihat TikTok aja. Padahal enggak ya. Yang paling ujung namanya siapa? Kamu ya? Pak Lupi. Pak Lupi baca buku apa terakhir? Ranah 3 Warna, Ahmad Fuadi. Iya, Fuadi ya. Jadi kan itu kelanjutan dari Negeri 3 Menara kan? Iya, oke. Jadi betul sekali, teman-teman kan mulai membaca ya. Jadi Fuadi, Mas Fuadi nulis dari ya zaman saya ngikutin beliau sampai sekarang tuh masih dibaca kan, gitu. Ranah 3 Warna sudah lumayan lama tuh. Dulu buku yang pertama Negeri 3 Menara juga lebih lama lagi tapi masih dibaca. Karena itu kita memutuskan teman-teman nulis buku. Nah pertanyaannya, bukunya isinya apa nih teman-teman? Nanti kita bukunya bisa dibeli di online, tapi juga setelah ini kita akan jual offline. Tapi saya skip dulu, nanti saya balik ke sini lagi. Jadi bukunya berbicara tentang 3 hal. Jadi menurut kita kepemimpinan itu sesungguhnya ada 3 nih teman-teman. Ini kalau mau mulai ada pertanyaan yang timbul boleh ya diingat-ingat atau dicatat. Jadi leadership XYZ itu tentunya bicara tentang generasi. Tahu ya kalau teman-teman kan Gen Z ya. Kalau saya Gen Y atau milenial.
kalau ayah Anda itu Gen X kemungkinan ya, atau kalau lebih senior lagi baby boomers. Tahu perbedaan generasi itu? Ya, oke. Jadi XYZ itu bicara tentang 3 generasi. Tapi kita juga bicara 3 hal yang lain, yaitu kepemimpinan, teman-teman, sesungguhnya dimulai dari self leadership dulu. Karena bagian ini kalimat bukan dari saya tapi dari Sarah ya. Apa Sarah? Jadi entitas pertama yang Anda pimpin adalah dirimu sendiri. Waktu bangun tidur itu kan memutuskan mau tidur lagi atau mau sholat subuh, mau mandi, mau ke UGM, mau mabar di mana, itu kan keputusan diri sendiri kan. It's self leadership. Jadi kita tuh mau bilang nih, kami ini ketua OSIS, tapi kepemimpinan itu bukan hanya milik ketua OSIS, kepemimpinan itu milik semua orang. Dan kita nggak akan bisa jadi ketua OSIS, jadi ketua BEM, jadi manajer di perusahaan kalau kita belum bisa memiliki kemampuan memimpin diri sendiri. Teman-teman sekarang sering dengar ya, kita Gen Z, teman-teman, kita punya isu kolektif tentang burnout, mental health issue dan lain-lain ya. Semua itu muaranya memang self leadership. Jadi kita banyak cerita di sini teman-teman bahwa fondasinya memimpin diri. Lalu kemudian setelah itu memimpin orang lain. Jadi kadang-kadang saat kita sering memimpin diri, kita sudah menunjukkan kualitas yang bagi dalam bahasa kita selesai dengan diri sendiri, kemudian kita dapat kepercayaan nih. Tadi ada yang ketua OSIS kan ya? Ada tadi bisa angkat tangan lagi yang ketua OSIS. Wah ini 2 SMA beda sama. Oh ini ada yang sudah paripur, ada yang generasi angkatan sebelumnya gitu ya. Ketua OSISnya ada 3. Oh oke. Ketua 1, 2, 3 gitu. Berarti ketua 1 adalah ketua dari ketua, enggak juga. Oh iya gitu ya. Oke. Jadi ada ketua Pak Lupi, ketua berapa? Ketua 2. Sampingnya ketua 3. Siapa namanya? Mbak Sakia. Zakia. Oh Zakia ketua 3. Ketua 1 sibuk ya, banyak acara ya biasanya ketua 1 ya. Jadi tadi sebelah sini ada ketua OSIS lagi. Oke. Siapa? Ziza. Panggilannya siapa tuh? Revina. Oh ini bajunya orang lain, bukan? Oh iya. Revina ya. Nah, Revina ketua OSIS ya. Jadi teman-teman, nggak harus ketua OSIS doang yang pemimpin ya. Kadang-kadang kita punya kemampuan. Revina dulu dipilih ketua OSIS gimana ceritanya? Dulu seleksi juga sih Kak. Revina daftar. Iya daftar. Oke. Terus menurut Revina dipilih karena apa? Mungkin dari misi-misinya sih. Oke. Lalu visi-misi kamu menarik gitu. Dan juga kan ada rangkaian seperti debatnya juga. Oke. Dalam debat kamu merasa bisa menyampaikan dengan baik gitu ya. Makasih. Revina telah memimpin diri dia sekian lama gitu ya, sehingga pada saat debat ya dia udah bisa mengendalikan diri, mengendalikan apa yang dia sampaikan. Jadi karena itu kita bisa sebut leading others. Dan bagian terakhir teman-teman yang tidak kalah pentingnya adalah leading across generations. Tadi yang saya bilang di awal ya, kita ini teman-teman, Revina misalnya jangan hanya bisa memimpin kita doang, jangan hanya bisa berinteraksi dengan sebaya gitu. Tapi juga harus tahu caranya kalau dengan gurunya seperti apa ya. Kalau nanti kuliah dengan dosennya seperti apa nih komunikasi yang baik, sehingga bisa terjadi pertukaran informasi yang lancar. Enggak, ini kan sering nggak teman-teman merasa ada miss antara dengan yang lebih senior? Ada yang merasa nggak? Anak lepuyangan sebelahnya Razi lagi ada? Pernah merasa dengan yang senior? Bab dengan siapa Mas yang dan siapa? Wira. Ya, Wira dengan orang tua, dengan om, dengan siapa tuh? Dengan guru. Biasanya guru gimana, kamu gimana? Oh, belum tentu ngerti. Oke, biasanya terus Wira bilang apa ke guru itu? Biarin aja ya. Iya, jadi guru nggak ngerti, Wira juga nggak ngerti. Oke. Nah, teman-teman itu sering terjadi ya. Jadi antara itu kadang-kadang nggak ngerti ya, lost in translation bahasanya ya. Tapi juga kadang-kadang
membuat ketidaknyamanan dalam pekerjaan terjadi. Karena itu buku ini teman-teman bicara tentang 3 hal itu. Dan ini yang kita sebut kalau memimpin diri itu adalah start within, memulai dari dalam. Kalau memimpin orang lain itu reach beyond. Setelah api itu menyala dalam dada, tak mungkin pencaranya diredam keluar. Lalu listen to understand, itu kalau ini tuh bahasanya itu bahasa Gen Z, ini kayak quote TikTok ya. Ini Sarah yang buat nih ya, Sarah ya. Ya, jadi sesuai. Nah, jadi kalau listen to understand atau memimpin antara generasi dalam dunia yang terlalu sibuk berbicara, kepemimpinan sejati justru ditentukan oleh cara mendengarkan. Nah, ini cara kita mengilustrasikan. Ini potongan dari buku, teman-teman. Jadi anyway, ini adalah sedikit cerita tentang buku kita. Saya berharap teman-teman bisa bertanya lebih dalam lagi. Tapi karena hari ini tuh seminarnya tentang literasi, maka saya tutup dengan satu refleksi saya aja, teman-teman. Kenapa literasi dan kepemimpinan itu selalu berkelindan? Tahu berkelindan nggak sih? Tahu? Enggak, ya. Karena ini literasi, kita harus pakai bahasa literasi juga ya. Berkelindan itu dia berkaitan satu sama lain, kayak rantai gitu, tahu ya. Jadi kenapa literasi dan kepemimpinan itu selalu berkelindan? Argumen saya paling tidak, sesuai kepercayaan saya, pemimpin yang baik itu adalah pembaca yang baik. Mungkin kadang-kadang ada pemimpin yang bilang saya tak suka membaca, ya itu beda persepsi. Itu persepsi saya. Ini kok tiba-tiba mati ya setelah ngomong itu ya. Nah, jadi teman-teman, bagi kita leadership adalah kemampuan membaca. Dan membaca itu gini, kan kita pada baca buku ya, pada baca buku nggak? Selain ya baca ya, selain baca WhatsApp dan Instagram, tapi kita juga baca. Kemampuan membaca kan gini, kalau kita baca artikel, baca buku, baca postingan juga boleh ya. Akumulasi dari itu akan membuat kita memiliki kemampuan atau kebijaksanaan untuk membaca diri kita. Kita baca nih cerita orang ya, sering terjadi nggak baca Instagram, oh terus dia kayak gini, saya begini ya. Kan ya teman-teman, baca itu kalau bahasa Jawa sawang sinawang kan ya. Anda lihat di sana, ini lihat ke sini. Jadi membaca itu juga membuat kita bisa membaca diri, lalu membaca orang lain. Dan yang paling penting teman-teman adalah membaca zaman. Jadi a good leader, argumen kita, itu harus bisa membaca zaman. Zaman itu seperti apa sih? Tren hari itu kayak apa? Apa sih keresahan yang dirasakan oleh orang yang lebih tua? Apa keresahan yang dirasakan yang lebih muda? Apa keresahan yang dirasakan masyarakat? Dan lain-lain. Itu adalah kemampuan membaca zaman. Nah, tanpa adanya kesadaran literasi teman-teman, tanpa Anda pernah membaca, dan gini, literasi is not always about baca buku doang teman-teman. Literasi itu juga tentang mendiskusikan isinya. Kayak tadi Pak Lupi cerita ranah 3 warna misalnya kan, ya kita bisa diskusi setuju atau enggak, apa yang menarik, bener nggak kan? Kalau habis baca bisa cerita ya, atau kalau habis nonton YouTube misalnya. Mas tahu siapa dirimu? Alvin ya. Alvin tadi suka nonton YouTube apa selain CNN dan Kompas dan yang lain-lain, yang hiburan sama hiburan Mas? Oh, biasanya nonton YouTube channel TV seperti Trans 7 gitu. Oh iya. Oke. Baik kalau gitu. Jadi Trans 7 apa yang kamu suka nonton di situ? Kalau dari segi aku biasanya suka nonton yang menghibur seperti Lapor Pak. Oke. Dan juga ngikutin channel beritanya juga sih. Iya, nggak apa-apa. Lapor Pak ya kita sebut ya. Jadi misalnya Lapor Pak, tadi saya punya. Kan kita bisa diskusi ya. Lucu nggak sih? Terakhir kan Andika pakai si rompi-rompi viral itu kan ya. Saya juga nonton. Jadi lalu ini diskusi, ya kan? Lalu kita bisa bilang, ya Lapor Pak ini apa sih keterkaitannya? Apa yang bikin dia selalu relevan dengan ini? Ya, jadi gini teman-teman, literasi itu bukan hanya mengkonsumsi saja,
tetapi juga mempertukarkannya satu sama lain sehingga pengetahuan itu semakin tajam. Jadi jangan hanya dikonsumsi. Lapor Pak tadi tuh kalau kita nonton doang lucu misalnya kan, tapi kalau kita diskusikan tuh, misalnya contoh ya, kan sering kalau lapor Pak itu bicara, oh terus Kiki gimana nih sekarang gitu kan, dulu paling ini, jadi kita jadi membahas fenomena jadinya kan teman-teman. Kadang bahas gosip, tapi bahas fenomena lah gitu ya. Kira-kira apa fenomena yang kemudian membuat itu jadi terjadi seperti itu. Jadi teman-teman itu argumen kita bahwa pada saat kita ngomong seminar literasi, pesan terakhir saya adalah leadership is always related with the literacy. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membaca. Kayak gitu. Demikian mungkin saya tutup ya, biar tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penyampaian dari Bapak Dedi. Oke, dan tadi sudah disebutkan kalau misalnya kepemimpinan itu ada 3 ya Pak, untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk lintas generasi. Kemudian harus selalu dimulai dengan self leadership dulu nih, statementnya dari Kak Sarah sendiri. Kemudian juga tentang kita juga harus tahu gimana cara berinteraksi dengan generasi lain, karena kita nggak boleh hanya stop di generasi kita sendiri. Pemimpin sesama kita sendiri itu kita harus selalu berkembang ya teman-teman. Kemudian literasi dan kepemimpinan itu selalu berkelindan ya Pak Dedi. Pemimpin yang baik itu juga harus adalah pembaca yang baik, karena leadership itu sendiri adalah kemampuan membaca diri sendiri, orang lain, dan juga untuk membaca zaman. Kemudian literasi itu bukan hanya tentang membaca teman-teman, tetapi juga tentang diskusinya. Setuju banget, yaitu tentang cara kita mempertukarkan ide-ide kita dengan orang lain nih. Dan leadership sendiri is always related to literacy. Oke, luar biasa sekali. Jadi tanpa berlama-lama lagi, tentu saja teman-teman banyak mungkin sudah menyimpan pertanyaan untuk Pak Dedi sendiri. Kita akan mulai memasuki sesi berikutnya, yaitu talk show bedah buku Leadership XYZ. Dalam sesi ini teman-teman, kita akan menggali lebih dalam tentang proses kreatif penulisan bukunya, tentang kisah-kisah kepemimpinan dari Pak Dedi, dari Kak Sarah, kita juga bisa tanya-tanya sedikit. Kemudian tentang matriks kepemimpinan lintas generasi yang sudah disebut di dalam buku Leadership XYZ ini. Oke, mungkin untuk pertanyaan pembuka dulu nih Pak Dedi. Tadi kan sudah disebutkan tentang proses pencetusan bukunya, dari gimana caranya Pak Dedi, Kak Sarah, dan Pak Anies itu ketemu, kemudian habis itu membuat buku si Leadership XYZ ini. Mungkin saya ingin tanya lebih dalam lagi nih Pak, tentang gimana proses kolaborasi lintas generasi dalam penulisan buku ini. Terus kira-kira apakah perbedaan cara pandang dari Pak Dedi, Pak Anies, dan Kak Sarah itu memunculkan banyak ide, memperkaya isi buku, atau ada tantangan-tantangan tersendiri nih Pak? Jadi Kak Sarah, silakan kalau misalnya ingin menjawab juga tidak apa-apa. Daripada di dulu silakan. Baik, makasih Ki. Jadi bagaimana kolaborasi lintas generasi dalam menulis buku dan juga perbedaan cara pandang. Mungkin ini pertanyaan yang juga penting ya teman-teman. Saya tuh melihat satu hal seperti ini. Pengalaman saya dalam menulis buku ini, nanti Sarah mungkin bisa nambahin ya dari angle yang berbeda. Jadi gini, Sarah adalah saya sebut junior saya ya, jadi mentee saya dan sering nanya. Lalu pada saat kita memutuskan nulis buku, teman-teman, saya ajak diskusi Sarah. Lalu Sarah banyak mengusulkan, termasuk yang self leadership tadi. Jadi dan kemudian karena melibatkan dalam penulisan buku, teman-teman, relasinya di-convert dari relasi sebagai junior menjadi relasi sebagai partner penulisan. Ya, saya ulang ya. Jadi relasinya kan ya senior, junior gitu ya. Lalu pada saat kita nulis buku bersama, maka kita menjadi rekan setim. Kayak gitu. Kalau yang suka bola, ada yang pernah suka nonton bola nggak? Ada ya? Mas yang baju hijau suka ya? Apa Mas? Pemain favorit siapa Mas? Salah. Oh sama ya, Liverpool juga ya. Nah, jadi kadang-kadang kan kita lihat nih teman-teman, pemain bola yang misalnya ada yang mengidolakan Cristiano Ronaldo, lalu kemudian satu tim gitu ya.
atau ada yang mengidolakan Salah, kemudian pemain junior gabung di Liverpool. Poin saya itu begini, sometimes people bertransform dari idola menjadi rekan setim. Oke, jadi ini banyak cerita di tim Argentina misalnya, kan semua orang Argentina mengidolakan Messi ya. Lalu kemudian di satu tim, pada saat satu tim kira-kira semua bola harus selalu dioper ke Messi enggak? Ya nggak harus juga gitu, kalau enggak kalah tuh tim. Jadi Messi menjadi rekan setim. Jadi saya merasa bahwa pada saat Sarah convert jadi rekan penulisan, jadi punya banyak pemikiran, jadi dia juga bisa speak up. Kadang-kadang nggak setuju, jadi mohon maaf bang, saya nggak setuju. Gitu. Wow, oke. Jadi dari situ sih banyak masukan yang saya dapat dari Sarah sih, dan perbedaan cara pandang benar-benar terasa. Saya melihat begini, nanti mungkin Sarah nambahin. Saya merasa bahwa kalau saya itu melihat menjembatani lah kira-kira ya, Pak Anies itu seperti apa sih wisdom beliau, lalu Sarah ini seperti apa, dan jalan tengahnya kayak apa. Itu yang menurut saya dari perspektif saya. Kalau Pak Anies itu lebih ke merasa bahwa ini teman-teman bisa eksekusi dengan baik nggak bukunya, teman-teman memiliki narasi umum yang bagi beliau bisa beliau terima nggak. Nah pada saat sudah setuju, Pak Anies kontribusi dan bersedia untuk ikut serta. Sar, silakan Sar, nambahin Sar. Pakai mikrofon itu bisa nggak? Kalau nggak gini aja, saya undang aja ke depan nih, ayo Sar, sini Sar. Iya. Gak apa-apa Ci, di sini aja, nanti habis itu Sarah bisa balik. Atau di podium. Saski boleh diulang pertanyaannya? Oke, mungkin tadi gimana ceritanya proses kolaborasi antar generasinya nih? Apakah karena dari generasi yang berbeda-beda itu memperkaya isi bukunya, atau ada tantangan tersendiri nih antara proses bertukar pikirnya dengan Pak Anies dengan Pak Dedi juga? Oke, thank you Saski. Teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin aku belum kenalan. Aku Sarah, partner penulis Bang Dedi dan Pak Anies juga. Mungkin aku yang di sini sama teman-teman kebanyakan di sini sama-sama sebagai Gen Z. Kalau boleh cerita singkat aja, bahwa jangankan dengan yang berbeda generasi, tapi sama yang satu generasi aja pasti akan selalu ada perbedaan pendapat. Apalagi sama orang-orang yang hidup dan tumbuh di zaman berbeda dan menghasilkan pemikiran berbeda. So kalau boleh cerita, pertama kali kick off meeting buku ini itu baru berdua, belum sama Pak Anies ya, baru berdua. Gen Z dan milenial ini memang cenderung sering bertengkar dan bercekcok ya. Jadi aku dari awal sama Bang Dedi kick off meeting buku ini aja sudah langsung bertengkar. Karena gini, kami sepakat menulis buku tentang leadership. Kami sepakat mau nulis buku leadershipnya, tapi buat semua orang, bukan buat ketua OSIS aja, bukan buat ketua BEM aja. So, kalau Bang Dedi sama Pak Anies tetap bersikeras untuk makna kepemimpinan ini dalam konteks mimpin tim, mimpin banyak orang, Bang, aku bilang, buku ini nggak bisa dong buat semua orang. Kalau kepemimpinannya mau buat semua orang, nggak bisa kepemimpinannya dimulai dalam konteks mimpin tim, karena nggak semua orang berminat untuk jadi ketua BEM, ketua OSIS. Tapi yang aku yakinin satu, mungkin ini sangat basi teman-teman, bahwa ya semua orang itu pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena aku kekeh sama Bang Ded, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita itu ambil keputusan. Which ketika kita ambil keputusan, kita melakukan proses kepemimpinan itu. So akhirnya sebagai Gen Z yang juga keras kepala, aku tuh meyakinkan Bang Ded bahwa generasi kita teman-teman dikutuk dengan penyakit yang cenderung serupa, yaitu generasi yang penuh distraksi, sering melakukan komparasi, banyak mau tapi hobinya melakukan prokrastinasi, which penundaan. Yang terakhir bermuara pada satu hal yang mungkin cuma bisa generasi kita rasain ya, anxiety, gitu lah. So dengan kekuatan untuk terus meyakinkan Bang Dedi gitu loh, akhirnya ya kami bertiga sepakat bahwa kepemimpinan ini kalau kayak buah teman-teman, terus kita peres ya, terus kita lihat saripati atau
hal yang paling esensial dari leadership nih ada barang, ada buah, Pak Anies lihat dari sini, Bang Dir lihat dari sini, aku lihat dari sini, itu akan kelihatan leadership yang paling utuh tuh bukan start dari mimpin tim, tapi kami sepakat akhirnya startnya dari mimpin diri. Jadi ketika diikutin orang ngikutinnya sukarela, bukan karena dipaksa. Dan ketika udah diikutin orang, biar kita tidak tergerus sama zaman, biar kita nggak dibilang kuno, ya kita harus bisa memimpin diri kita menghadapi zaman. Jadi semua berawal dari pertengkaran, tapi kemudian bisa menjadi satu kesepakatan karena setiap generasi memilih untuk mendengarkan. Mungkin aku nambahin segitu aja, sisanya monggo dilanjut ke sesi pemilihan. Thank you teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Sarah atas jawabannya. Dari Pak Dede ada tambahan lagi kira-kira? Udah. Oke, sudah cukup. Baik, seperti di sini beberapa teman-teman sudah tidak sabar untuk ingin langsung bertanya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk langsung angkat tangannya, kemudian nanti menyebutkan asal, nama. Oh iya, silakan dari teman-teman panitia. Mungkin Pak Dede mau pergi duluan. Menurut saya sih, saya akan ambil kalau bisa misalnya 3-5 dulu, tanya, nanti saya jawab, terus lanjut lagi. Oke, baik. Saya layani semua aja. Siap, mungkin dari sisi sana satu dulu, kemudian nanti yang ini, Iya, Mas yang silakan. itu, terus yang sebelah sini mungkin Bapak? Boleh. Ya, Jadi nanti kalau yang belum, Mungkin ya. kalau bisa misalnya 5, satu sesi, satu round, habis itu lanjut lagi. Oke, siap. Mungkin dari sana yang pakai baju kotak-kotak dulu dari panitia. Baik, thank you. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iwan Dwi Ferdianto. Saya dari Teknik Fisika Angkatan 2025 dari UGM. Pertanyaan saya, ini metode-metode mungkin ya, aliran-aliran kepemimpinan itu kan banyak ya, misalnya kepemimpinan servant leadership, transformational leadership. Nah, buku ini mungkin apa kaitannya dengan metode-metode tersebut? Apakah ada perbedaannya mungkin atau gabungan dari itu mungkin gitu? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan kedua dulu. Tadi yang di sini ya. Oke. Sebelumnya kenalin, saya Irsa Yusuf dari UGM, jurusan Teknik Mesin angkatan 25. Oke. Izin bertanya Mas mengenai leading others. Nah, itu tuh apa sebenarnya sih indikasi bahwa kita siap untuk memimpin orang lain gitu? Karena kan leading others itu berkaitan dengan trust. Nah, bagaimana kita bisa membangun trust dan loyalty dari nol dengan teman segenerasi maupun lintas generasi gitu? Apakah berbuat koneksi terlebih dahulu kah atau kompetensi terlebih dahulu sebelum kita memulai leading others? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke yang di sini. Ya. Terima kasih. Saya Elio Ibrahim Haja. Terima kasih. Saya Elio Ibrahim Haja dari SMP Negeri 5 Yogyakarta. Kan tadi sempat dijelaskan kepemimpinan dimulai dari memimpin sendiri. Tapi di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang sulit memimpin dari disiplin dan juga distraksi, membagi waktu. Itu kan semuanya terpaku, kadang mau belajar aja tapi kepikiran mau buat pegang HP kan. Nah itu kira-kira ada nggak tips cara buat setidaknya sedikit demi sedikit terbiasa menghalangi distraksi supaya sedikit demi sedikit bisa memimpin diri sendiri. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan Pak, mau dijawab atau ditambah lagi? Boleh deh dua lagi. Oke, 2 lagi. Biar Mungkin ada yang banyak. lagi. Dari kakaknya yang ini dulu mungkin. Terus yang di pojok sana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi atas pemaparan yang tadi sangat insightful sekali. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Amel, saya mahasiswi UGM semester 7 dari Prodi Bahasa Inggris Sekolah Vokasi. Begitu. Nah, mungkin pertanyaan saya di sini juga terkait dengan leadership sendiri, Pak. Kebetulan saya juga sedang merintis mendirikan startup di bidang edukasi yang sudah saya jalani dari bulan Januari. Nah, kemudian untuk mendirikan startup tersebut saya banyak menghadapi ups and downs pastinya. Kayak bagaimana cara saya memimpin orang-orang yang akan saya pandu. Kemudian karena startup saya juga basisnya di edukasi, jadi saya juga punya semacam jasa privat, kemudian edukasi buat anak-anak, tutoring dan lain sebagainya gitu. Saya yakin bahwa diri saya sendiri itu bisa memimpin, tapi kalau untuk decision making saya butuh partner tentunya yang bisa membantu saya untuk lebih grow up lagi dan tentunya bisa membantu startup saya untuk lebih berkembang. Nah, kebetulan saya belum punya orang yang bisa saya ajak untuk membangun startup saya bersama gitu, karena saya melihat dari karakter orang-orang yang udah saya titikin nih, tapi ternyata saya kurang serang, kemudian mungkin dia juga masih kurang pengalaman dan lain sebagainya gitu. Nah, saya ingin tanya kepada Pak Dedi, gimana cara kita supaya bisa dapat partner yang benar untuk bisa grow sama-sama gitu Pak. Karena kalau dari saya sendiri, kalau hanya satu kepala untuk memimpin sebuah tim itu menurut saya kurang, karena kita juga butuh masukan dari orang lain gitu. Jadi bukan hanya dari sebatas hipotesa kita sendiri, tapi kita juga butuh masukan dan saran dari orang lain itu bagusnya bagaimana. Mungkin segitu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya bisa langsung yang paling pojok sana tadi. Iya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dalam memberikan pertanyaan kepada kami semua. Jujur, dari pemaparan itu udah cukup baik dan sangat menarik. Dan juga dari pertanyaan dari teman-teman dan mas-masnya dan mbak-mbak di sini udah sangat mewakili semua pertanyaan di sini. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri dari Teknik Pertanian Instansi UGM Angkatan 2025. Saya izin bertanya tentang hal yang mendasar, yaitu kebahagiaan. Saya izin membaca ya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana seorang pemimpin muda dapat menemukan keseimbangan antara pencapaian pribadi dan kebahagiaan batin? Udah, seperti itu saja. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan kelimanya lumayan berbobot nih Pak. Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja Pak, mulai dari pertanyaan yang silakan Bapak. Siap. Oke. Makasih banyak Sasi. Makasih banyak ya teman-teman. Jadi itu sangat produktif. Jadi ini Pak Anies sering bilang dan saya juga setuju ya. Jadi tidak ada pertanyaan yang salah ya, atau pertanyaan yang bodoh atau ini. Yang ada pertanyaan yang panjang. Jadi terima kasih teman-teman. Ini tuh teman-teman memiliki kemampuan bertanya yang baik. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita di anak muda ya, jadi banyak memberikan. Jadi pada saat pertanyaan lebih banyak pernyataan gitu. So you guys doing very good. Jadi terima kasih atas pertanyaannya yang straightforward, tajam, dalam, dan ini saya sambil cerita. Jadi kan kenapa saya minta 5 langsung, sehingga 1 lebih banyak yang bisa bertanya. Sama yang kedua, tadi saya ceritain teman-teman ya, pertanyaan yang baik membuat kita menjadi terdorong memberikan jawaban yang baik juga. Nah, kalau pertanyaannya 1, saya jawab 1, itu ya langsung kebayang. Tapi kalau ada 5, saya harus merangkaikan ya, benar ya, saya harus ingat merangkaikan jawabannya seperti apa dengan efisien. Jadi saya sambil ngomong sambil mikir gitu. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Jadi harus latihan bertanya dan latihan sering-sering ditanya sehingga bisa mencoba menjawab dengan baik. Jadi saya mau mulai dari yang paling sebenarnya filosofi ya, secara teoretik dari Iwan ya, terkait dengan aliran kepemimpinan. Jadi saya kebetulan belajar
teori kepemimpinan lumayan sering karena saya S1 psikologi. Saya waktu kuliah jadi asisten dosen untuk kelas internasional Human Resource Management. Saya kerja di HR Consultant, jadi dosen, kemudian S2 Human Resource dan lain-lain. Satu hal yang saya pelajari dari leadership theory adalah teori leadership itu benar-benar tergantung dari siapa yang membuat. Jadi kalau dalam diskusi akademiknya kan ada ya, benar banget kamu servant leadership, traditional leadership dan banyak teori-teori lain ya. Ada satu pakar yang bicara bahwa ada yang namanya eclectic leadership. Jadi eclectic, tahu eclectic gak sih? Mengkombinasikan kira-kira kayak gitu. Atau ada pakar lain yang bicara tentang situational leadership. Jadi situational leadership itu adalah bagaimana metode kita untuk melakukan kepemimpinan itu sangat tergantung dari situasi kita. Apakah kita berada dalam setting di mana kita menjadi, misalnya ya, kalau saya ditunjuk menjadi kepala daerah, saya memimpin ASN, tentunya akan sangat berbeda pada saat misalnya saya ditunjuk untuk memimpin startup seperti Amel misalnya, atau juga berbeda pada saat saya menjadi kapten tim sepak bola kayak gitu. Jadi it's really situational leadership, tergantung leadership kita seperti apa. Tapi kalau yang kita coba perkenalkan teman-teman adalah saya itu percaya sama satu, ini kan tentunya kalau kita kan coba 3 tadi ya, tapi kita percaya dengan ada yang namanya narrative leadership. Jadi kepemimpinan yang bisa bernarasi. Jadi apa sih kepemimpinan yang bisa bernarasi? Kan teman-teman sering dengar cerita ya, suka dengar cerita gitu ya. Jadi bagaimana kepemimpinan itu yang bisa menarasikan apa gagasan dia dengan baik dan orang bisa nangkap kayak gitu. Karena kalau bagi kami yang paling penting dari mengajarkan, kalau bisa dibilang seperti itu tentang leadership, adalah orangnya paham aja kayak gitu dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena itu kita banyak bicara tentang narrative leadership. Saya banyak cerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu. Jadi itu sih Iwan. Lalu karena tadi nyinggung tentang karakter organisasi, saya mau ke Amel nih tentang startup. Teman-teman yang nanti juga mungkin dengar atau pada saat di kampus terpikir untuk membuat startup. Jadi begini teman-teman, startup ini kan adalah perusahaan atau organisasi yang baru berdiri dan tentunya biasanya dimulai dari gagasan, ya kan? Startup selalu dimulai dari gagasan foundernya. Kalau teman-teman ngikutin, kan startup paling besar sekarang kan semua perusahaan-perusahaan besar di dunia hari ini itu kan startup ya, Google gitu ya, Alphabet itu kan start dari startup, Meta, Facebook, Instagram itu juga dari startup. Dimulai dari apa sih? Dari ide, kayak gitu. Saya kebetulan teman cukup baik sama co-founder Tokopedia, oke? Jadi nanti ini bisa membantu menjawab Amel. Jadi co-founder Tokopedia itu ada 2, ada Leon dan William namanya. Saya teman sama Leon yang kebetulan kuliahnya di Atmajaya Yogyakarta. Oke, orang Pontianak kuliah di Atmajaya Jogja. Leon dan William ini tuh tahunnya 2010 awal. Mereka itu ikut forum jual beli. Saya nggak tahu nih, tahu Kaskus nggak ya? Masih tahu Kaskus ya? Oke, masih cukup populer nih agan-agan ya. Nah, jadi ada sejenis Kaskus waktu itu. Tapi modelnya sama ya, kayak FJB, tahu FJB ya? Forum jual beli. Jadi kalau sekarang teman-teman kan ada Tokped, ada Shopee. Tapi sebelum itu orang itu jual belinya di forum. Nah, mungkin yang nggak kebayang. Mas tahu Kaskus? Enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi dulu itu kayak gini nih teman-teman kira-kira. Ada chat, kemudian di website, lalu jual ini, jual itu. Jadi kayak orang buka lapak online kayak gitu. Ini keren banget nih yang sana ya.
Mantap Mas. Nah ini Leon sama William. Jadi saya ceritain versi Leon ya. Jadi Leon cerita, jadi saya sama William itu ngeliat kita ini rajin jualan di forum jual beli itu. Saya tuh lupa nama forumnya apa. Lalu mereka ini kan programmer, oke? Mereka lalu mikir gimana ya kalau misalnya kita buat forum jual beli kita itu lebih aksesibel ke orang-orang yang non tech. Tahu ya, kalau Kaskus, ini yang masih tahu Kaskus, ini kan Kaskus tuh sangat segmented ya, orang yang suka teknologi, orang yang suka model-model forum seperti itu. Jadi Leon dan William tuh kayaknya itu belum ada yang bikin nih. Jadi kalau saya nanya ke Leon, apa sih yang bikin Tokopedia itu sukses? Kata dia adalah, yaitu hanya tentang waktu yang ada kebutuhan yang tepat di waktu yang tepat. Oke, jadi mereka bikin website yang namanya Tokopedia. Jadi sederhana aja, kita ini kan jualan toko online, kita taruh aja di website di mana bisa naruh tuh. Lalu gini kuncinya dia, waktu bikin websitenya nggak kosongan. Orang-orang yang jualan di forum jual beli tadi itu dipindah lapaknya ke website mereka. Nah pertanyaannya kok mereka mau pindah? Karena Leon dan William itu bisa meyakinkan bahwa bro atau sis atau Gan, ini tuh websitenya bagus, pasti jualan bisa lebih tinggi. Dan ternyata benar, para lapak-lapak yang pindah ke Tokopedia itu lalu bisa jualan dengan lebih tinggi. Dari sanalah, ini kan 2009 ya, dari sanalah kemudian Tokopedia itu dapat traction. Dia mulai dari, kalau pernah baca Startup Way nggak? Nanti ada buku namanya Startup Way. Buku itu bilang begini, kalau bikin startup ada yang namanya MVP, Minimum Viable Product. Jadi jangan bikin gede-gede. Kalau William sama Leon dulu bikinnya kecil aja. Lalu kalau kecil nanti bisa dites, ada namanya pivot, ganti, atau berhenti lah kira-kira gitu ya. Jadi startup kuncinya gitu kecil, putar, iterasi, dan seterusnya. Nah, menjawab pertanyaan Amel, sedikit sharing juga biar teman-teman kebayang Tokopedia tadi. Nah, sedikit sharing, kunci keberhasilan adalah saling percaya antara foundernya. Jadi Leon dan William bekerja bareng 15 tahun sebelum akhirnya mereka merger dengan Goto ya. Jadi memang teman-teman pada akhirnya kita kalau mau bikin sesuatu ya, atau mau jadi pemimpin atau bareng-bareng itu tuh gini, harus nyari temannya. Klop. Ini kayak teman-teman SMA ya. Ini SMA apa yang belakangnya apa SMA? Yang belakangnya Elena dan kawan-kawan. Ini SMA di mana? Di San Maria. Ini satu geng. Satu geng atau enggak? Oke. Enggak musuhan kan ya, guys. Datangnya bareng. Oke. Cocok satu sama lain. Gitu ya. Jadi teman-teman kan pasti punya geng ya, geng circle teman. Jadi kadang-kadang itu selalu ujungnya memang kecocokan sih, kayak gitu, senasib gitu ya, sama-sama. Jadi teman-teman carilah, pertanyaannya untuk Amel adalah satu itu, cari co-founder yang pas. Caranya gimana? Caranya gini nih. Satu, pastikan dulu bahwa visi jelas. Amel harus bisa menjawab pertanyaan, namanya pemimpin itu selalu ditanya nih, oh masa sih kayak gitu, kalau ini gimana? Nah, kamu harus sering ditanya sehingga sering menjawab. Dan pada saat sering menjawab, kamu sering menjawab keraguan orang kayak gitu. Nah, nanti carilah partner yang kira-kira bisa melengkapi kamu dalam menjawab keraguan itu. Dan orang ini harus bisa mengkritisi juga. Jangan cari partner yang ya jangan yang bertengkar terus juga, cuma jangan yang terlalu akur terus di awal. Kayak saya sama Sarah nih, Sarah sering gak setuju sama saya kayak gitu. Jadi itu menurut saya kuncinya. Lalu tadi pelajari yang MVP itu Amel, sehingga pada saat produk yang kamu kembangkan ternyata misalnya tidak match, jangan langsung gulung tikar, coba pivot dulu dan seterusnya. Tadi bisa baca. Nah, saya pindah ke, mohon maaf jawabnya agak panjang tadi ya. Jadi saya pindah ke Yusuf ya. Jadi Yusuf kan benar ya, mana Yusuf kan? Iya. Insight ya. Insight namanya benar ya? Ya. Nah, Insight.
Oh insiat, saya pikir inside kayak inside out gitu. Nah, jadi panggilannya apa? Isan. Ya? Isan. Isan. Oke, San. Jadi kapan kita tahu bahwa kita itu sudah bisa jadi pemimpin? Ya. Jadi saya selalu bilang gini nih, teman-teman. Jangan jangan mengejar jabatan, tetapi persiapkan diri sehingga ketika jabatan itu bisa dikejar, kita siap. Oke, itu satu dulu ya. Jadi begini, kadang-kadang kita itu terus terang nih teman-teman, walaupun sudah jadi pemimpin, you will never stop questioning yourself. Karena nggak akan pernah bilang, oh saya udah jago banget nih. Percayalah itu rumus Anda jatuh gitu ya. Pada saat sudah merasa saya udah paling canggih. Tapi begini, tadi ada di buku kita cerita tentang trust. Jadi ada rumusan trust ya. Halaman berapa itu saya? Nah, jadi mungkin kalau dijelasin agak atau mau nambahin. Nanti jelasnya agak panjang, cuma apa namanya? Nanti saya cariin deh. Gitu. Lalu kemudian tapi begini, yang paling penting itu adalah kita itu mempersiapkan diri. Bagaimana caranya kita siap sehingga pada saat orang ini satu begini, perbanyak network, jadi perbanyak kenalan. Belajarlah cara membangun network, gitu ya. Jadi nama saya Insiat Yusuf Panggilan Isan. Saya Yusuf kan tadi Isan mesin ya, mesin 2025 kayak gitu. Ini saya selalu nyatat, ini tips nih ya. Jadi saya ketemu Isan lagi, mungkin saya bisa jadi nggak langsung ingat, tapi sebentar, saya oh ya mesin 2025 kita ketemu di sini, oke? San, pakai itu, cari jejaring sebanyak-banyaknya. Karena kalau begitu dilakukan, maka orang akan ngelihat nih, oh ya saya tahu Isan, oh ya dia ini saya pernah ketemu di sini, gitu ya. Sekarang kapanpun, nanti saya ketemu orang di jalan nih ya, Mas saya mesin 2025 kenal Isan nggak? Nah, saya nggak bisa lupa Insiat, karena saya salah kan Insiat Yusuf. Nah, jadi itu dapat tuh satu. Jadi cari network. Terus yang kedua adalah mulai lihat contoh pemimpin. Ya, kan Isan pasti punya dong orang yang memimpin macam-macam ya. Memimpin itu bisa pemimpin di kampus, bisa dosen, bisa siapapun. Lalu lihat apa sih hal-hal yang bisa dipelajari dari dia, apa yang oke, apa yang enggak, bandingin lagi aja. Nah, lalu setelah itu kamu lihat yang kayaknya mirip sama saya, siapa nih? Kayak gitu, oke? Jadi sama kayak pemusik misalnya, nggak semua itu menyanyikan genre pop, ada yang juga R&B, tapi find your hero, find your idol, cari find your ini contoh gitu. Lalu kemudian dari sana bisa belajar. Nah, itu yang menjadi network. Terus cari contoh. Sama yang ketiga, teman-teman adalah punya pandangan bahwa saya itu harus siap. Kayak gitu. Jadi meragukan diri sendiri itu normal dan wajar. Tapi pada saat ada panggilan, saya rasa saya cocok, secara moral kayaknya benar, saya siap deh. Kayak gitu. Nah, siap itu bukan hanya berarti nekat, tapi juga berarti saya langsung mikir, oke, pada saat saya bilang siap, saya berarti harus melakukan ini dan ini. Apa yang harus saya lakukan? PR saya apa nih? Ingat ya, jadi pada saat teman-teman diminta jadi pemimpin, pada saat Anda bilang, oke saya siap jadi pemimpin, itu tuh dalam kepala Anda itu bukan cuma, oke gini nih saya, tapi oh saya harus melakukan A, B, dan C. Itu ya untuk. Kalau boleh nambahin sedikit buat jawaban saya. Izin ambil duduk ya, nggak apa-apa. Mungkin nambahin sedikit yang bandit aja. Teman-teman, kita mungkin sering mikir izin balik belakangnya. Dapat kepercayaan itu hanya dari sekali perform di atas panggung, CV banyak, public speaking oke, orang ini kredibel dan pantas dipercaya. Tapi aku sama banget membaca itu bahwa dapat kepercayaan tuh kayak nabung kelereng di dalam gelas
harus kelereng kecil satu, bukan dalam sekali perform atau sekali masukin bola besar. So itu dari mana? Dari interaksi sederhana yang kita lakuin sama setiap orang besar atau mungkin orang yang kita anggap tidak besar secara titel, tapi kita memperlakukannya sama. Kita nabung kelereng kecil itu satu-satu, nanti kita akan dapat akumulasi itu dari semua orang dengan pandangan yang sama. So makanya narasi paling bagus dari kepercayaan itu, kepemimpinan gak diuji ketika kita di atas panggung, tapi ketika kita turun dari panggung, gak dilihat siapapun, tapi kita memperlakukan semua orang sama. Dan kalau Aisan nanya rumusnya apa, teman-teman, indikasinya apa, meskipun Bang Ded bilang pertanyaan ke diri sendiri itu nggak akan pernah selesai, tapi ada beberapa elemen yang mungkin bisa kita tabung tadi. Punya kompetensi, jelas keahlian kita apa. Kedua, punya integritas, apa yang kita lakuin sama yang kita katakan selaras. Kita punya kedekatan, karena mau kita kompeten atau kita jujur tapi nggak punya kedekatan, orang mungkin juga nggak akan percaya. Dan terakhir, kurangin interest terhadap diri sendiri. Narsis atau kepentingan diri itu bobotnya dikurangin. So 4 elemen itu yang ada di rumus trust atau kepercayaan. Kalau kalian mau tahu gimana caranya nabung kepercayaan, bukan sekali perform tapi setiap interaksi kecil yang kita lakuin sama orang, siapapun. Thank you. Namanya teman-teman gitu. Ya itu kalau di buku ada di halaman 246. Kalau saya jelasin nanti 5 menit lagi, cuma ada rumusan trust kayak gitu. Ini namanya kalau punya startup tipis-tipis jualan gitu. Nah, terus 2 pertanyaan terakhir ini mungkin berkaitan ya. Jadi Fahri dan saya mohon maaf, Elia siapa? Panggilnya L. Oke. Jadi Fahri dan L. Fahri kan nanya ya tentang kebahagiaan gitu ya. Which one is more, ini correct me if I'm wrong ya, which one is more important, pencapaian pribadi atau kebahagiaan? Iya benar Fahri ya? Ya kan? Ya. Gimana cara nentuin keseimbangan antara kebahagiaan dan keperluan pribadi, maksudnya pencapaian pribadi? Oke, siap, makasih. Jadi gini, hidup kita hari ini itu harus diterima bahwa kita hidup dengan constant comparison to others' life. Jadi hari ini kita itu hidupnya liatin orang lain. Terus benar nggak sih kalau buka TikTok, buka Instagram, itu apa yang Anda lihat kira-kira? Status orang lain. Iya, yang Anda lihat itu kan orang lain ya teman-teman ya. Mau itu selebritis kayak, mau itu pemain olahraga, artis, tiktokers, mau yang dia ngapain pun lah segala macam, itu kan orang lain. Jadi kita itu hidup hari ini dengan constant comparison dengan orang lain, dan tanda kutip celakanya itu dengan algoritma pula. Saya cerita sedikit ya. Jadi jadi gini, pernah dengar dopamin nggak? Tahu kan? Ya, you know lah. Jadi dopamin hit itu kan neurotransmitter yang ada di otak kita, yang pada saat distimulasi itu membuat adanya perasaan senang, pleasure, kayak gitu. Nah, sekarang ternyata social media itu temuin tuh cara untuk membuat dopamin hit kayak gitu. Kalau zaman dulu orang cerita tuh kalau kasino, pernah tahu kasino ada mesin-mesin yang warna-warni gitu kan. Nah itu tuh membuat orang jadi kecanduan, benar nggak kan ya? Karena kan dia warna-warni gitu ya. Jadi membuat orang kayak oh ya mau lagi. Nah beberapa tahun kemarin itu ada satu yang mengusulkan bahwa ini tuh terjadi setelah Instagram mengubah. Jadi gini saya cerita, kalau dulu Instagram itu Anda scroll akan selesai, nothing to scroll, udah selesai nih, follower atau yang Anda follow semua udah selesai. El nggak merasakan itu, main Instagram El? Enggak ya? That's actually good for you mungkin ya. Jadi, nah tapi kemudian ada cerita sedikit ya. Sekarang itu ada yang namanya infinite scroll. Jadi Instagram, TikTok, pokoknya itu nggak bisa habis tuh barang. Di scroll terus, karena para engineer yang bikin ini itu tuh membuat kita tuh jadi kayak
bagaimana agar dopamin hit terus. Dan kalau Instagram itu tuh KPI-nya adalah berapa lama orang berada di dalam apps tersebut. Jadi waktu Instagram pertama kali dibikin, itu tuh wow, hari ini kita berhasil membuat tingkat durasi orang di dalam apps itu meningkat gitu. Nah itu membuat orang semakin cemas. Jadi membuat kita nggak bisa lepas dari HP. Apalagi sekarang kalau 10 tahun lalu teman-teman kerja itu pakai email, laptop gitu. Sekolah sekarang juga pakai HP ya, pengumuman kelas di grup WA, betul kan? Tugas kadang disubmit. Waktu ada yang sekolahnya pas COVID nggak ya? Ini yang kuliah-kuliah nih pas COVID sempat. Itu tugas pakai WA. Iya kan? Nah Google Classroom. Jadi semua is all in your phone. Nah membuat kita nggak bisa lepas dan tanpa disadari itu sebenarnya buat kecemasan. Ada beberapa tips praktikal, tapi nanti saya akan masuk yang filosofis sehingga juga bisa ikut menjawab Fahri. Misalnya nih, di HP itu ada fitur bikin jadi hitam putih, tahu nggak? Jadi kalau mau mengurangi kecemasan, kan tiap orang itu punya bakat cemas yang berbeda-beda. Kalau mau kecemasannya berkurang, itu bisa dicoba. Ada yang bikin detox, sering ya. Detox sosmed gitu, nggak buka sosmed. Atau ada yang bikin sosmednya jadi atau HP-nya menjadi warnanya hitam putih, black and white. Karena yang bikin dopamin hit itu sesungguhnya adalah si warna yang terang-terang itu. Makanya kalau lihat TikTok kan jedang-jedung ya. Jadi kalau SMP jangan terlalu banyak lihat jedang-jedung TikTok, nanti ada ini. Karena dopamin hit itu gini, di hit 2 kali kayak mohon maaf kayak drugs gitu ya. Hit 2 kali senang, nanti enggak hitnya 3 kali, terus menerus jadi batasin dari naik terus. Nah, I'm not saying jangan pakai sosmed gitu ya. Kita jualan buku pakai sosmed juga gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu keseimbangan. Jadi Fahri, wisdom yang paling penting hari ini adalah belajar seimbang. Saya selalu bilang ke Sarah juga dan teman-teman, everything good in moderation. Moderation itu artinya pada saat dia lari ke kanan, kita tarik ke tengah, lari ke kiri, tarik ke tengah. Moderator kan seperti Rizky tugasnya kan kayak gitu ya. Ya jadi pada saat ada ngomong lama banget, misalnya bertanya, pasti saya bilang maaf saya potong dulu ya, kayak gitu. Atau misalnya saya presentasi 2 jam sendiri, Pak Saski 1 jam bilang, Pak maaf Pak, jangan kelamaan. That's the work of moderator. Karena moderator itu narik ke tengah. Jadi segala hal baik dalam moderasi. Jadi jawaban untuk Fahri adalah bagaimana menyeimbangkan adalah begini. 1, kalau bisa kan selalu bilang work-life balance, pernah dengar ya? Jadi as if itu 2 hal yang berbeda. Nah ini tuh harus selalu dengan sekarang itu agak nggak bisa dipisahin. Jadi pencapaian pribadi dan kebahagiaan itu harus selalu dijadikan satu, digabungin, dia berkelindan kayak bahasa tadi. Cuma selalu merasa jangan pernah ngasih diri terlalu berlebihan. Jadi misalnya contoh, pengen sukses di organisasinya, nggak pernah pulang ke rumah nih, Fahri, itu berarti dirimu udah tidak moderat lagi, agak ekstrim tuh, kurangin gitu. Pada saat kemudian tidak pernah lagi organisasi, di rumah terus misalnya dan merasa ini terlalu damai gitu, berarti agak kesini, tarik lagi seperti itu. Ini tidak ada jawaban yang ini, kita bisa banyak tips-tips praktis, tapi teman-teman filosofinya adalah berusaha untuk menjaga di titik keseimbangan. Paling tidak itu yang saya percayai ya. Jadi kan kita bicara, pernah dengar nggak ya, kayak shoot to the star, so if you don't get it, at least you fall into the moon ya. Jadi ngejar itu bintang, kalau enggak ya dapatnya di bulan, kayak gitu-gitu ya. Jadi boleh ambisinya tinggi, tapi pada saat kemudian tidak tercapai ya apa-apa juga kayak gitu. Itu moderation. Ki udah Ki, tugas saya di yang sesi ini pertama. Boleh kalau ada yang mau Q&A lagi sampai jam berapa? Di sini sampai jam 3 Pak, mungkin kita bisa 2 penanya lagi sepertinya boleh, ya. boleh. Oke baik, dari 2 penanya, mungkin dari Masnya yang ini dan dari Mbaknya yang ini mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama aku Anzal Kashila. Aku dari Teknik Mesin juga, asal dari Jakarta. Kasar kalau pengen beropini juga aku hargai, karena kan aku kakak juga kalau nggak salah dulu wakil ketua BEM Eva ya. Jadi boleh berjawab juga. Yang aku tangkap, basically kan kalian membicarakan mengenai kepemimpinan yang modern, yang menghargai kolaborasi antara anggota. Nah itu setuju banget. But in reality, banyak company, banyak organisasi yang masih menggunakan kepemimpinan tradisional. Nah aku punya pertanyaan, bagaimana cara kita bisa mengubah secara perlahan perusahaan-perusahaan dan organisasi yang di Indonesia ini menjadi kepemimpinan yang lebih modern? Terus maaf aku punya pertanyaan lagi, karena aku pengen tahu juga mengenai kesenjangan generasi. Ini beneran real banget. Kayak generasi X yang terkenal tegas, mereka pengen pemimpin yang jelas perintahnya. Terus milenial yang sangat menghargai profesionalism. Dan juga Gen Z. Nah Gen Z ini kita nggak bisa disuruh-suruh, kita suka aja dengerin. Dapat opini, kita punya ide yang bagus. Mungkin pertanyaan aku tuh sama kayak yang pertama. Kita ingin mengubah suatu sistem perusahaan menjadi lebih modern. Namun kan apabila kita udah menjadi pemimpin, kita harus beradaptasi dengan sistem perusahaan ini. Nah kalau misalnya kita mengubah, tapi ternyata kita nggak cocok, nggak serap gitu dengan anggotanya, itu kan bermasalah. Jadi bagaimana caranya kita bisa jadi pemimpin yang dapat mengubah suatu sistem perusahaan menjadi lebih modern, namun juga bisa diterima dengan anggotanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisa, saya dari Fakultas Pertanian. Di sini saya datang dengan teman-teman dari PMI UGM. Nah, jadi pertanyaan saya ini mengenai tentang teori kepemimpinan. Sejauh ini, sependek yang saya tahu itu teori kepemimpinan itu ada 3, yaitu otokratik, demokratik, dan juga ada bebas. Nah, sebenarnya kemarin itu ini sesuai dengan ada materi saya itu ada yang membahas ini. Dan saya itu masih bingung dari 3 teori tersebut itu sebenarnya itu yang paling bagus untuk diterapkan dalam ketika kita memimpin itu bagaimana. Karena kemarin itu sempat ada pertanyaan dari dosen saya, dimana dari 3 teori ini tuh yang paling baik itu yang mana gitu. Terus saya menjawabnya kalau menurut saya itu teori yang baik itu bukan salah satu dari 3 teori ini, tapi dimana pemimpin yang dinamis, dimana dia itu bisa menerapkan sistem dengan cara melihat anggotanya gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah ini tuh benar atau gimana gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin karena pertanyaan, karena waktu yang terbatas juga, mohon maaf Bapak, kita bisa langsung jawab aja dari 2 pertanyaan tadi. Siap. Terima kasih banyak. Panggilannya apa? Ansal? Kevi. Kevi. Oke. Saya catat dulu. Bisa dipanggil Kevi visual. Oke, jadi Kevi dan Nisa ya, Nisa ya. Oke. Baik, jadi saya jawab Kevi dulu sebentar. Nisa dulu deh. Nis, jadi kenapa saya jawab Nisa dulu? Karena jawaban kamu sudah benar sih. Udah situ aja sih kan. Jadi gini Nis, teori kepemimpinan itu sangat banyak. Tadi saya sempat jawab ya tentang eclectic leadership. Cuma mungkin begini, saya mau mengapresiasi Nisa, artinya bisa menjawab dengan bijaksana kepada dosen ya, kira-kira gitu. Karena gini, ada beberapa rule of thumb lah ya saya ngasih ini. Jadi kalau misalnya ada banyak sekali
hal-hal kayak, jadi ada beberapa hal yang itu tuh sangat konteks related. Bukan hanya tentang teori kepemimpinan ya, itu tuh banyak hal yang sangat konteks related. Contoh misalnya mana cara makan yang paling bagus, pakai sumpit atau pakai tangan atau pakai sendok gitu. Jawabannya tergantung kayak gitu ya. Kalau kita lagi di desa gitu ya, semua makan pakai tangan ya gitu, jangan makan pakai sumpit kayak gitu ya. Kalau kita lagi di Jepang, kita jangan makan pakai tangan pada saat makan pakai sumpit. Itu contoh-contoh ya. Jadi saya mau bilang bahwa satu itu ada hal yang dimana sangat tergantung konteks. Jadi jawaban Nisa sudah betul. Terus yang kedua nih terkait dengan teori ini mungkin nanti bisa nyambung ke Kevi juga sih. Jadi mungkin begini, pada saat ngomong kepemimpinan, is leadership only about theory? Itu kan pertanyaannya. Jadi apakah kepemimpinan itu hanya teori gitu ya? Saya tuh merasa seperti ini teman-teman. Kita tuh saya mau ngajak bahwa alih-alih kita berdebat tentang teori mana yang paling bagus, kita perlu sih tahu teorinya. Lebih bagus kita ngambil case leadership. Jadi misalnya di dalam belajar gitu ya, lihat aja. Contoh tadi saya ceritain nih Tokopedia ya, Leon dan William gitu. Nah kalau saya cerita itu mereka kayaknya leadershipnya style ini atau style itu, kira-kira manfaatnya apa bagi Amel yang lagi bikin startup kayak gitu. Jadi saya cerita. Lalu ini hal kedua yang mungkin saya sebut. Teman-teman tahu nggak tugas paling penting dari pemimpin itu apa? Ada? Mendengarkan. Apalagi? Amanah, ya bisa, betul, perlu amanah. Ada lagi? Bertanggung jawab, memahami. Kalau ada saya selalu bilang tugas utama dan terutama dari pemimpin yang membedakan dia dari non pemimpin adalah mengambil keputusan. Oke, decision making. Karena pemimpin itu kan nggak bisa ya kayak, waduh saya nggak bisa ambil keputusan nih, gitu ya. Ditanya, Pak bisa tolong tentuin nggak Pak hari ini kita mau buka toko apa tutup toko? Nggak tahu, kayak gitu. Saya nggak berani deh gitu. Jadi pemimpin itu harus ngambil keputusan, dan keputusan terbaik yang keputusan paling bagus adalah keputusan yang diambil. Oke, jadi menurut saya, Nisa selain kita diskusikan teori leadership, menurut saya lebih praktikal untuk mendiskusikan tentang decision making method, kayak gitu. Karena itu tugas pemimpin. Bagaimana cara mengambil keputusan itu banyak teorinya tuh. Nah itu lebih praktikal. Jadi apakah mengambil decision making, lihat kan yang mana lebih banyak manfaat dari mudarat, maka diambil kepemimpinan keputusannya. That's one theory, gitu. Oke. Lalu kemudian saya ke Kevi. Jadi Kevi saya punya pengalaman. Jadi selama 4,5 tahun saya kan bantuin Pak Anies di Balai Kota, membantu beliau untuk memimpin organisasi yang besarnya 67.000 ASN dan sekitar 120.000 non ASN. Nah, itu kan sangat komando, sangat birokratis dan seterusnya. Lalu kita juga punya pengalaman misalnya bikin buku nih atau dengan tim-tim yang lebih dinamis. Tapi saya belajar dua hal, Kevi, dari sini. Yang pertama, perubahan yang bisa, kita kan ngomong tentang, Kevi bilang bagaimana mengadakan perubahan ya. Gini, cara melakukan perubahan di organisasi yang birokratis itu hanya satu, dari atas, kayak gitu. Jadi ini nggak ada, kita bisa nggak pakai jawaban yang tadi saya bilang Nisa tergantung enggak. Perubahan dalam organisasi yang birokratis itu dari atas. Kalau kita di tengah-tengah, kan kadang kita frustasi ya. Kita tuh mau mengubah kayak gitu, mau mengubah dari dalam, tapi kok nggak bisa? Ya nggak bisa lah, ya dari atas. Kalau kepemimpinannya itu, kalau organisasinya itu kaku. Oke, saya tutup sebelum kita selesai sebentar ya. Jadi itu sih. Jadi kalau yang kedua adalah manage ekspektasi.
ada change maker, ada change agent. The change maker only can come from the top, but the change agent can come from the middle. Jadi hari ini nih kita boleh protes pemerintahan ya, pusing, frustrasi misalnya kalau kita merasa kita nggak oke. Kita melakukan perubahan kecil-kecil aja. Bagi kami nulis buku itu ikhtiar kayak gitu, agar banyak yang ikutan, banyak yang terinspirasi, mungkin banyak yang bisa juga melakukan sesuatu. Jadi Kevi, kalau merasa tidak bisa membuat perubahan, ekspektasi disesuaikan. Oke? Jadilah change agent. Cari aja perubahan kecil di sini. Jadi kalau nggak bisa mengubah seluruh sekolah, gitu, ini teman-teman dari SMA 7 nih, ya udah berubahnya di sini aja, di sekitar SMA 7. Kalau nggak bisa merubah seluruh sistem pendidikan, maka ini saya contoh paling baik tadi saya mulai dan saya akan tutup dengan contoh tentang literasi center DTMI. Jadi kita boleh pidato protes segala macam tentang literasi, kurang perpustakaan, kurang menarik apa yang dilakukan teman-teman di sini? Ngubah aja di sini nih, di dalam lingkup yang bisa kita ubah. Nah, apakah Pak Pur, Adika dan teman-teman yang lain itu telah mengubah seluruh perpustakaan di Indonesia? Enggak, gitu. Mungkin butuh waktu. Tapi telah melakukan perubahan di sini sehingga saya yang melihat banyak perpustakaan dan Sarah itu bisa melihat wah ini keren banget. Nah, this is not a small thing. Mengubah itu juga sesuatu yang bisa diapresiasi. So, if you not want to be a change maker, you can be a change agent. Dan dari saya itu, berarti Pak Pur, makasih banyak ya teman-teman atas kehadirannya di siang hari ini. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada dia. Diskusi sangat inspiratif kali ini. Teman-teman juga banyak sekali antusiasmenya, sangat banyak yang ingin bertanya. Kepada teman-teman yang belum sempat bertanya, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, akan tetapi bisa langsung mungkin reach out saja nanti ke Kak Sarah, kepada Tiuti tanya-tanya langsung juga tidak apa-apa.